Perkenalkan, nama saya Najmiel Lemonita dengan NIM 230104443. Saya Natasha Sanggita dengan NIM 23010404126. Saya Amanda Prasta Paramita dengan NIM 23010400228. Jadi di sini kita akan memaparkan hasil analisis kami mengenai isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bye! Teman-teman, seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa seperti di Indonesia saat ini. Namun saat ini itu masih banyak tantangan yang serius yang perlu kita hadapi dalam negeri ini. Pendidikan di Indonesia saat ini itu sangat kritis dan memerlukan perhatian yang sangat serius. Berbagai permasalahan yang mengakar dan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti banyak tantangan yang dihadapi, tantangannya itu termasuk yang pertama, ada transformasi kurikulum yang terus-menerus terjadi. Indonesia sendiri telah mengalami 11 kali pergantian kurikulum sejak tahun 1947 hingga 2017. Hal tersebut itu menciptakan ketidakstabilan dan ketidakjelasan arah pandang pendidikan untuk masa yang akan datang. Kementerian Pendidikan di Indonesia itu terus menemukan kekurangan dalam setiap pendekatan baru. Hal tersebut menunjukkan perubahan yang sangat tidak efektif. Yang kedua, ada ranking rendah dan indeks pembangunan pendidikan. Di Indonesia sendiri, Indonesia itu berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara dalam indeks pengembangan pendidikan UNESCO pada tahun 2011. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak akan perbaikan substansial dan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga ada disonansi antara kebahagiaan dan ekspektasi. Kementerian Pendidikan mencatat bahwa setiap menit 4 anak putus sekolah di Indonesia, menciptakan tekanan pada masa depan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang. Kemudian yang keempat, ada krisis pendidikan yang terjadi di Indonesia. Krisis pendidikan di Indonesia mencakup rendahnya kualitas pendidikan, kurikulum yang tidak relevan, metode pengajaran yang tidak efektif, serta kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan sosial ekonomi. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang kelima, ketidaksetaraan akses. Banyak daerah, terutama di pedalaman dan pulau-pulau terpencil, mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas, menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal peluang pendidikan. Yang keenam, kualitas guru. Masih ada kekurangan guru berkualifikasi, terutama di daerah terpencil. Kurikulum yang terlalu padat juga membuat guru kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada setiap siswa. Investasi dalam pelatihan guru dan peningkatan kualitas pendidikan guru adalah langkah kunci dalam memperbaiki sistem pendidikan. Yang ketujuh, kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat dapat menghambat kemampuan siswa dalam mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang kompetitif. Kemudian yang terakhir, rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini terkendala oleh kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar, minimnya akses terhadap pendidikan, dan rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami.
Pendidikan di Indonesia sebenarnya masih memiliki banyak potensi untuk bisa berkembang dan maju lebih dengan baik, dengan fokus pada peningkatan akses, peningkatan kualitas, dan relevansi pendidikan. Indonesia dengan cara itu dapat mencapai tujuannya untuk bisa menjadi negara yang maju dan memiliki SDM yang berkualitas. Pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bisa bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan ini. Pemerintah perlu terus mengalokasikan anggarannya yang lebih besar untuk pendidikan dan menerapkan kebijakan yang tepat. Jadi guru perlu juga untuk bisa meningkatkan kompetensinya dan profesionalismenya. Dari orang tua perlu bisa memberikan dukungan dan motivasi yang positif kepada anak-anak mereka untuk mau belajar. Dan masyarakat perlu bisa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Diharapkan dengan usaha bersama ini, Indonesia nantinya dapat membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sampai jumpa teman-teman.